Selamat bergabung, saya Akbar, seorang dokter menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis yang dapat dinikmati secara audio visual. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas salah satu textbook ortopedi tepatnya di textbook Orthopedinator ya, masuk dalam bab fraktur dan multitrauma pada dewasa in adult ya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan topik open fracture. Nah, di sini bagaimana tentang membahas tentang fraktur terbuka. Nah, pada momen kali ini akan kita coba lihat apa sih itu fraktur terbuka. Jadi fraktur terbuka adalah suatu kondisi patah tulang ya yang disertai dengan adanya paparan atau luka terbuka yang menyebabkan paparan keluar. Nah, ini sangat riskan untuk terjadinya yang namanya infeksi ya atau lambatnya penyembuhan. Jadi bisa kita lihat di sini nih. Fraktur terbuka patah tulang disertai adanya luka pada kulit ya, sehingga ada paparan kontaminasi ya, yang tentunya makanya pada fraktur tuh ada dibagi dua ya, apakah dia close fracture atau open fracture. Nah, sedangkan kalau open fracture ini perlu perlakuan khusus karena dapat menyebabkan kontaminasi kuman yang dapat menghambat penyembuhan frakturnya, makanya akan diberikan pembahasan tersendiri seperti itu. Nah, kemudian open fracture juga ini terkait dengan keparahan jaringan lunak ya, bahwa faktor utama penentu resiko komplikasi dan prognosis. Jadi baiknya suatu fraktur itu ya tentunya akan dilihat dari keparahan jaringan lunaknya. Semakin parah robekannya, semakin kotor lukanya, semakin jelek juga prognosis terhadap penyembuhan fraktur tersebut. Kemudian ada juga resiko komplikasi yang tinggi karena pada kasus-kasus dengan fraktur yang prognosis buruk ya dapat menyebabkan infeksi berupa sepsis ya, osteomielitis yang dapat menyerang tulangnya. Kemudian dapat juga menyebabkan gangguan penyembuhan tulang, yaitu dapat dia tidak menyatu atau non union, menyatu dengan yang tapi dia malposisi atau malunion, atau mungkin menyatu dalam fase lambat yang disebut dengan delayed union. Nah, itu terkait dengan definisi dan pentingnya untuk kenapa open fracture itu dibahas. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan klasifikasi yang cukup terkenal ya, yaitu klasifikasi Gustilo-Anderson. Nah, pada momen ini Gustilo-Anderson membagi fraktur itu sebenarnya menjadi 3 derajat ya, derajat 1, 2, dan 3 ya. Derajat 1 itu adalah suatu kondisi yang fraktur yang disertai dengan luka terbuka yang cukup kecil ya, biasa paparannya mungkin kecil saja, mungkin sekitar di bawah 1 sampai di bawah 1 cm. Nah, kemudian derajat 2 sedikit luka robekan yang lebih luas ya, mungkin beberapa referensi menyebutkan 1 sampai 10, tapi yang penting prinsipnya ada luka terbuka yang mungkin kisaran yang agak lebih besar sedikit ya. Nah, kemudian biasanya di sini ada sedikit pengelupasan, ada sedikit robekan sih sebenarnya, robekan daripada periosteum ya. Nah, penting sih sebenarnya catatan bahwa apa sih periosteum itu adalah jaringan yang membungkus daripada tulang. Nah, ini nanti akan membantu yang memberikan nutrisi, membantu memberikan penyembuhan atau faktor penentu yang mensupport agar tulang tersebut dapat menyatu atau bridging. Nah, kemudian masuk kepada tipe 3 ya, jadi kalau dia sudah luka terbuka yang cukup luas ya, biasanya sih di atas 10 cm. Nah, kondisi tipe 3 ini ya biasanya dibagi dalam bentuk 3 derajat, ada 3A, 3B, 3C sih. Kemudian nah, bagaimana sih membedakannya? Biasanya kalau misalnya dia 3A, biasanya penanganannya itu lapisan jaringan lunaknya ini masih bisa ditutup atau masih dapat dilakukan primary closure ya. Jadi ke antar jaringan lunaknya itu masih dapat disatukan tanpa flap atau tanpa bantuan yang lain. Jadi masih bisa direposisi lah atau di remake sehingga tulangnya masih dapat menyatu dengan menggunakan kulitnya, itu primary closure. Nah, sedangkan kalau sudah 3B ini sih yang paling berat. Kenapa? Kalau sudah 3B itu adalah suatu kondisi yang dimana robekan jaringan lunaknya sudah melebar kemana-mana. Kemudian di sini ada namanya bone expose ya.
kemudian periosteumnya sudah terkelupas. Nah, sehingga pada kasus 3B ini paling sering resiko untuk terjadinya non union ya, karena di sini sudah terdapat pengelupasan periosteum yang cukup luas. Nah, apa sih kuncinya? Biasanya pada 3B itu dia membutuhkan yang namanya flap ya. Membutuhkan flap itu adalah mengambil jaringan dari organ lain ya, kemudian dipasang atau disusun di bagian luka terbuka tersebut agar dapat menyatu kembali. Nah, sedangkan 3C sebenarnya sama dengan 3B, cuma dia prinsipnya sudah terjadi yang namanya trauma vaskular. Jadi ada robekan pembuluh darah. Nah, itu hal yang cukup penting untuk diketahui bahwa gimana klasifikasi Gusti Landerson menjelaskan tentang tata laksana ini. Nah, kemudian terkait dengan penanganannya, sebenarnya untuk menangani daripada fraktur terbuka sebenarnya kita dilihat dulu dari tata laksana bedahnya ya. Tata laksana bedahnya prinsipnya ini, debridement dan irigasi ya, dilakukan pembersihan luka ya. Kalau misalnya ada benda asing dikeluarkan ya, kalau misalnya ada jaringan mati diangkat, kemudian melakukan irigasi itu mengeluarkan zat bakteri ya, dengan biasanya cairan NaCl pada luka. Nah, kemudian penting untuk melakukan stabilisasi fraktur ya, stabilisasi fraktur. Nah, kalau stabilisasi fraktur ini sebenarnya mengembalikan vaskularisasi ya. Jadi misalnya kalau ada robekan pembuluh darah disatukan di reanastomoses, atau kemudian bagaimana proses mencegah infeksi. Lalu kemudian yang berikutnya yang definitif ya, melakukan fiksasi. Nah, biasanya inilah yang membedakan antara kalau close fraktur dan open fraktur. Biasanya kalau dia close fraktur kan dilakukan ORIF tuh, ya, dilakukan internal open reduction internal fiksasi. Nah, sedangkan kalau fraktur terbuka cenderung untuk dilakukan fiksasi internal ya, eksternal. Jadi fiksasinya itu dari luar, jadi tulang tuh disambung dengan menggunakan bingkai luar ya, seperti itu, agar jaringan yang terbuka itu dapat sembuh dengan baik, seperti itu. Nah, itu terkait fiksasi eksternal, jadi rangka luar yang dilakukan untuk menstabilisasi daripada luka yang patah, seperti itu. Nah, kemudian penting juga bagaimana manajemen antibiotik dan penutupan lukanya. Nah, misalnya kalau semua untuk manajemennya, jangan lupa untuk melakukan profilaksis tetanus ya, biasanya dengan ATS atau HTIG. Nah, nanti pemberiannya ini disesuaikan dengan derajat luka dan riwayat vaksinasi. Nah, ini nanti akan menentukan apa yang akan diberikan dalam profilaksi tetanus, seperti itu. Untuk caranya nanti akan dibahas di syarat pemberian ATS dan HTIG. Nah, kemudian penting juga untuk memberikan antibiotik. Nah, di sini makanya manfaat dilakukan grading tadi. Ternyata pemberian antibiotiknya beda. Nah, untuk grade 1, 2 ini ya bisa diberikan pemberian antibiotik itu dengan cephalosporin ya, golongan cephalosporin kayak cefixime gitu. Nah, atau cefadroxil itu golongan cephalosporin, atau ceftriaxone ya, itu dulu golongan cephalosporin. Nah, kemudian pada untuk grade 3 yang ini, cephalosporin tersebut ya, maaf kalau ini diberikan 3 hari ya, 3 hari ya. Nah, kalau jadi misalnya injeksi ceftriaxone 3 hari. Nah, kalau kasus grade 3 dilakukan cephalosporin itu ya, cephalosporin ditambah dengan golongan aminoglikosida ya, injeksi aminoglikosida. Nah, ini cuma dia harinya bedanya jadi 5 hari. Jadi itulah perbedaan antibiotiknya. Kalau 1-2 cephalosporin 3 hari ya, kalau tipe 3A, 3B, 3C cephalosporin ditambah aminoglikosida dengan masa waktu 5 hari, seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya delayed primary closure, jadi kondisi di mana pada saat luka terbuka itu kita tidak langsung melakukan penutupan luka atau penjahitan langsung ya, biasanya dilakukan untuk dibiarkan dulu terbuka. Nah, prinsipnya untuk mencegah abses ya, kalau dia tertutup tidak adanya udara bisa menyebabkan terjadinya bakteri anaerob, bisa memicu abses. Nah, dilakukan perawatan luka terbuka. Nanti kalau misalnya sudah bersih, tidak memungkinkan terjadinya abses, luka agak bagus bersih, baru bisa
dilakukan penutupan luka. Biasanya sih estimasinya kurang lebih 1 minggu tergantung daripada kondisi lukanya. Nah, makanya mekanisme ini yang disebut dengan delayed primary closure. Jadi penutupan lukanya itu ditunda seperti itu. Nah, kemudian kapan sih sebenarnya pertimbangan amputasi? Nah, ini penting tentang konsep iskemia. Jadi kalau pada kasus-kasus fraktur terbuka yang dibiarkan cukup lama yang menyebabkan gangguan vaskularisasi, ya, akibatnya organ distal itu akan menyebabkan kurangnya suplai oksigen sehingga terjadilah iskemia. Nah, itu akan memicu terjadinya nekrosis atau kematian jaringan pada ujung-ujung ekstremitas. Nah, makanya dikasih target di atas 8 jam itu dipertimbangkan untuk amputasi dini karena bagian end distal extremity-nya sudah tidak dapat diselamatkan. Beda mungkin kalau masih awal-awal di bawah 8 jam mungkin masih bisa direvaskularisasi ya. Kemudian kondisi sistemik pasien juga dilihat, apakah ada curiga shock yang mengharuskannya harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian terkait dengan trauma multisistem ya, kalau misalnya ada faktor lain yang lebih support untuk diamputasi sama penyakit yang diderita pasien, misalnya kalau punya penyakit kronis, penyakit diabetes, penyakit vaskular yang sebenarnya ketika diselamatkan juga tidak akan mampu diselamatkan lagi karena diperberat daripada penyakit kronisnya, seperti itu. Jadi demikianlah bab terkait dengan fraktur terbuka.